Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada adik-adik yang masih setia untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah konseling kelompok. Jadi yang lalu tadi kan dibahas dengan beberapa teman juga, itu adalah bimbingan kelompok. Jadi adik-adik mungkin udah paham tentang bimbingan kelompok itu apa gitu kan. Jadi sama seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok ini juga adalah salah satu kegiatan yang ada dalam bimbingan konseling. Nah, konseling kelompok ini ada dalam bimbingan konseling. Jadi apa sih sebenarnya bimbingan konseling kelompok ini Kak gitu kan? Konseling kelompok ini tadi kan bimbingan kelompok itu membahas tentang topik-topik terkini, topik-topik yang viral yang terjadi pada sekitaran kita gitu kan. Jadi kalau konseling kelompok ini kita membahas tentang permasalahan di setiap anggota kita, anggota kelompok. Siapa sebenarnya anggota kelompok ini Kak gitu? Anggota kelompok itu ya, adik-adik semua ini adalah anggota kelompok. Apa sebenarnya Kak tujuan daripada konseling kelompok ini? Nah, tujuan daripada konseling kelompok ini, kita di sini membahas tentang permasalahan dari anggota kelompok. Kita membahasnya untuk mencapai solusi daripada permasalahan yang terjadi di antara anggota kelompok kita tadi. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah ini termasuk asas-asas dalam konseling kelompok juga. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi sama seperti bimbingan kelompok, adik-adik semua kakak harapkan untuk secara terbuka menyampaikan segala sesuatu, baik itu masalah-masalah ataupun penyelesaian-penyelesaian. Jadi terbuka aja deh, tak apa-apa gitu kan. Kita di sini ada 5 orang, 6 dengan kakak sebagai pemimpin kelompoknya. Jadi di sini terbuka secara terbuka. Dan yang kedua adalah sukarela. Jadi di sini tidak ada paksaan ya. Kalau kita mau berbicara silahkan berbicara. Kalau memang mau tertutup silahkan tertutup. Di sini secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Dan yang ketiga adalah kerahasiaan. Sama seperti asas daripada bimbingan kelompok. Kita di sini menjaga kerahasiaan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok kita ini. Jadi ketika ada nanti salah satu anggota kelompok yang menyatakan masalahnya itu bersifat rahasia, harus dijaga, tidak boleh dipapar-paparkan kepada orang lain ataupun anggota kelompok lainnya gitu. Yang keempat adalah normatif. Ya, artinya apa? Sesuai dengan norma-norma yang ada. Tahap yang selanjutnya adalah perkenalan. Mungkin di beberapa adik-adik sekalian ada yang sudah kenal, jadi coba ada yang juga belum kenal kepada teman di sampingnya. Jadi untuk tahap ini kakak ingin adik-adik untuk memperkenalkan nama dan hobinya. Dimulai dari adik yang sebelah kanan kakak. Perkenalkan, nama saya Febri, hobi saya Membaca. Oke, silakan adik. Perkenalkan, nama saya Yudi, hobi saya memasak. Hobi saya memasak. Oke adik. Perkenalkan, nama saya Desi, hobi saya Memasak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Pia, hobi saya menulis. Menulis. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah, hobi saya Membaca. Oke, menarik ya hobi adik-adik sekalian. Oke, kalau kakak tanya nih, hobi si Yuli apa Sarwa? Memasak. Hobi si Pia apa Febri? menulis. Udah tanda ya sama teman-teman di sampingnya. Oke, ini kita membahas tentang topik permasalahan daripada setiap anggota kelompok. Masih ingat anggota kelompok itu siapa? Siapa anggota kelompok? Oke, kita semua yang ada dalam kegiatan konseling kelompok ini. Oke, kita mulai dari Febri. Silakan sampaikan apa permasalahan Febri. Pergaulan. Bagaimana pergaulannya rupanya? Pergaulannya harus Oke, memilih pergaulan ya, milih-milih kawan lah gitu ya. Oke, kalau Yuli, permasalahannya? Permasalahan saya Kak, saya lebih senang bermain dengan anak-anak dibanding orang dewasa. Orang dewasa remaja gitu. Iya, saat umuran dengan
Yuli ya, seperti itu. Oke, lanjut ke Desi. Permasalahan saya kak gara-gara makan saus bencret. Oh, berarti masalah makanan nih ya, nggak cocok dengan makanan gitu ya kan? Oke, lanjut ya, gimana? Saya kak, saya merasa paling tinggi di antara teman-teman saya. Minder lah gitu ya, minder. Oke. Kalau Salwa, Permasalahan saya sama teman sering iri-iri. iri-iri. Ini irinya Salwanya yang iri atau kawan-kawannya nih? Kawannya yang iri ya, gitu. Misalnya kayak Salwa itu pintar dalam satu hal gitu ya, kawan-kawan iri gitu. Oke, paham. Jadi kira-kira dari 5 permasalahan adik-adik ini, kira-kira permasalahan mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, silakan. Permasalahan si Salwa aja kak yang dia tahu. Oke, permasalahan Salwa. Sepakat nih permasalahan Salwa yang akan kita bahas dalam konseling kelompok kita pada kali ini. Sepakat. Oke. Jadi permasalahannya tadi adalah tentang teman-teman yang memiliki rasa iri. Jadi gini nih, apa sih sebenarnya iri itu? Ya kan? Apa sebenarnya iri? Apa sebenarnya dengki? Coba kakak mau minta pendapatnya. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang iri dan dengki itu? Tunjuk tangan. Silakan. Ini sama di situ orang yang gak suka sama kita, bagaimana kita bergaya gitu, orang itu suka membicarakan kita seolah-olah orang itu yang paling bagus. Oke, orang itu yang paling bagus ya, merasa orang tiada yang benar kecuali dia gitu ya. Tiada yang benar kecuali dia. Oke. Dunia ini kira-kira milik dia sendiri gitu ya kan, yang lain ngontrak gitu. Oke. Ada lagi pendapat yang lain tentang iri dan dengki? Oke, mungkin satu pandangan sedikit dari kakak bahwasanya iri dan dengki itu adalah sifat tercela. Iri dan dengki itu adalah sifat tercela pastinya. Jadi kira-kira menurut adik-adik sekalian, benar nggak kalau kita itu iri kepada seseorang? Tidak kan? Tetapi ada iri yang diperbolehkan, iri dalam kebaikan. Ketika dia melakukan suatu hal yang baik, kita iri, tapi irinya pun harus kita perhatikan. Iri yang bagaimana? Iri untuk kita menggapai sesuatu yang baik itu tadi, seperti itu. Paham ya? Apa itu tentang iri yang baik? Ya, jangan nanti ketika dia berpakaian bagus dan rapi, kita iri itu dikatakan iri yang baik. Bukan seperti itu maksudnya ya. Nah, ketika dia melakukan suatu hal yang baik, ketika dia bersedekah, kita iri. Aku kenapa nggak bisa kayak gitu? Aku harus kayak gitu juga. Aku harus sedekah juga. Aku harus belajar juga. Aku harus kuliah di universitas tinggi juga. Nah, kakak di sini ingin mendengarkan solusi-solusi dari adik-adik tentang iri dan dengki tadi. Nah, tadi kan udah kita membahas tentang masalahnya. Apa sebenarnya iri dan dengki ini, ya kan? Bagaimana iri dan dengki dalam pertemanan? Apa-apa saja jenis-jenisnya, oke? Jadi sekarang kakak ingin adik-adik semua memberikan pendapatnya tentang solusi daripada iri dan dengki ini. Dimulai dari Febri, silakan. Kalau saya kak, menurut saya kalau iri itu jangan terlalu membanggakan diri. Jangan terlalu membanggakan diri ya. Oke, tuh. Juli, Menurut saya solusinya gini aja kak, berpenampilan seadanya, jangan meninggi. jangan meninggi. Kalau dari Desi, Kalau saya kak, lebih sering senyum aja dan sering menyapa. lebih ramah kepada orang lain, seperti itu ya. Oke, kalau dari dia, Menurut saya solusinya lebih bersikap rendah hati. lebih rendah hati tentunya, karena kunci daripada segala sesuatunya itu adalah di hati pastinya. Oke, solusi yang menarik dan solusi yang sangat luar biasa cerdas dari adik-adik semuanya. Itu benar ya kan? Jadi orang-orang yang dengki ini tadi bisa kita kalahkan. Salah satunya dengan cara kita rendah hati, selalu ramah kepada orang lain, dan juga jangan terlalu berpenampilan yang berlebihan, karena penampilan kita yang terlalu berlebihan makanya memberikan pandangan buruk dari orang lain pastinya gitu ya kan. Dan satu lagi tadi, jangan
membanggakan diri. Boleh kita membanggakan diri, tetapi pada porsinya, ya kan? Nah, kita harus membanggakan diri dengan porsi kita masing-masing. Jangan terlalu segala sesuatu itu kita pamerkan. Hei, aku punya kuku baru loh, sekedar kuku aja gitu dibagi tahu sama orang-orang gitu. Jangan ya. Nah, untuk kita jadi intinya kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita dipandang buruk dengan orang lain, berarti ada sesuatu hal yang bisa menjadikan yang menjadi alasan seseorang itu memandang buruk kepada kita. Alasan apa itu, Kak? Introspeksi diri sendiri. Introspeksi itu apa sih sebenarnya, Kak? Introspeksi itu adalah mengulang, muhasabah, ya kan? Mengulang kembali apa sebenarnya yang ada dalam diri kita, sehingga orang lain itu berpikiran buruk tentangku. Seperti itu. Itu membahas tentang iri dan dengki. Nah, tahap terakhir itu deh ada yang namanya BMB3. Berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi kalau berpikir itu bagaimana masalah ini gitu. Apakah ini masalah yang besar, masalah yang kecil gitu kan. Nah, kalau merasa, bagaimana perasaanmu tentang masalah ini gitu. Bagaimana perasaan adik-adik sekalian tentang permasalahan ini? Apakah adik-adik merasa, oh udahlah biasa-biasa aja lah Kak, namanya pun berkawan yang harus ada iri dengki lah Kak, misalnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah bersikap. Apa sikap adik-adik tentang masalah ini? Misalnya adik-adik bersikap empati, misalnya kan. Nah, yang selanjutnya adalah bertindak. Apa tindakan adik dengan permasalahan si Salwa tadi gitu. Apa solusi adik-adik, tindakan adik-adik sebagai kawannya gitu. Dan bertanggung jawab itu adalah tanggung jawab daripada tindakan yang adik-adik lakukan tadi. Oke? Paham ya tentang BMB3? Kakak mulai dari kakak tanya ya satu-satu. BMB3 dari Febri. Kalau berpikir bagaimana? Berpikir masalah ini sederhana gitu ya. Oke, kalau dia merasanya merasa sedih tentang kegiatan ini ya tadi ya. Oke. Kalau bersikap empati dengan permasalahan ini. Kalau dia bertindak, apa tindakan Febri? Bertindak untuk menjadi teman yang baik. Bertindak menjadi teman yang baik ya, solusinya. Kalau tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya jadi teman yang baik. Tanggung jawab jadi teman yang baik sama dia. Oke. Jadi menanggung jawab lah ya. Saya itu harus betul-betul jadi kawan baik gitu. Oke. Selanjutnya Yuli, kalau berpikirnya gimana masalah kita ini? Menurut juga masalahnya itu besar. Kalau merasanya? Sedih ya Kak, nanti kalau banyak yang ingat kawan. Iya, sedih ya pastinya ya. Karena kan dia juga teman kita ya kan. Jadi kalau bersikapnya? Bersikap Empati ya pastinya ya. Karena segala sesuatu itu bersikap empati pastinya. Oke, kalau bertindaknya apa tindakan Yuli nih? menasehati orang yang iri kepada dia. Oh, menasihati. Yuli ini mau menasihati orang-orang yang iri dan dengki kepada Salwa. Kalau tanggung jawabnya Yuli? Tanggung jawabnya orang itu akan percaya akan nasihat saya. Oh, harus bertanggung jawab untuk orang itu supaya percaya ya. Oke, kalau dari Desi, apa berpikirnya? Saya tidak berpikir itu penting Kak. Masalah ini penting ya. Oke, kalau dia merasanya? Kok saya merasa prihatin Kak. Prihatin tentang permasalahan Salwa ya pastinya. Oke, kalau dia bersikapnya? Sikap empati Kak. Bersikap empati. Kalau tindakannya? Tindakan saya Kak, saya akan memukuli mereka Kak. Mereka siapa nih yang dipukuli? Yang iri dengan Salwa Kak. Oh, mereka yang iri dengan si Salwa ini tadi pasti Desi pukulin ya. Itu salah satu tindakan sebagai teman. Oke, tidak apa-apa gitu kan. Berarti pembelaan gitu ya kan. Pembelaan kepada seorang teman.
Jadi gimana tanggung jawab si Desi tadi? Kalau saya tak bertanggung jawab, orang itu luka saya tak bertanggung jawab. Oh, jadi kalau orang itu udah luka-luka dipukuli baru ditanggung jawabi. Oke. Baik sekali pastinya. Kalau dari Pia, gimana? Kalau berpikirnya? Sepele ya permasalahan dengki dan iri nih ya. Oke, menarik pastinya. Jadi kalau merasanya biasa aja. biasa aja, kalau sepele itu pasti biasa aja gitu ya guys. Oke, betul. Oke, itu pendapat ya pastinya. Oke, kalau bersikapnya Bersikap empati. walaupun biasa saja tapi tetap empati. Kalau bertindak Diam saja. diam aja. Iyalah sepele pula tadi kan. Sepele merasa sepele dan merasa biasa aja gitu. Oke, kalau tanggung jawabnya Nggak bertanggung jawab. karena nggak ada ini ya kan, karena diam aja kan. Kalau diam aja pasti tanggung jawabnya diam gitu. Oke, terima kasih kepada adik-adik. Jawaban yang menarik, pernyataan-pernyataan yang menarik tentang BMP3. Kakak harapkan adik-adik semua dalam proses konseling kelompok ini mendapatkan pembelajaran, tentunya pembelajaran kedepannya. Untuk salah satu pembelajarannya adalah adik-adik sekalian ini sudah berani untuk memberikan pendapat, memberikan suatu sebab dan atau sebab solusi daripada suatu permasalahan gitu ya kan. Jadi kakak harapkan kedepannya tetap harus menyampaikan apa yang harus disampaikan gitu dan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan, kembali kepada asas daripada konseling kelompok kita tadi ini. Oke, sebelum kita tutup ada baiknya mungkin kita tutup, dan tadi awalnya kita juga belum doa dan kita tutup pada doa untuk kali ini. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa ada yang ingin disampaikan atau yang ditanya? Tidak ada. Oke, pas berarti ya. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Tidak bosan nih kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, dan maaf ketika ada kata-kata kakak yang salah ataupun perbuatan-perbuatan kakak yang tidak pada tempatnya. Saya kakak selaku pemimpin kelompok dan adik-adik sekalian selaku apa tadi? Anggota kelompok. Saya selaku pemimpin kelompok undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.